mungkin ada berhenti itu ada tiga tempat ya Bu. Ya, tempat pertama itu karena ayat di ujung ayat. Ya. Jadi pada ayat itu kita disunahkan untuk berhenti. Jadi berhenti lebih utama. Meskipun nanti di ayat itu ada tanda-tanda macam-macam, itu di ayat itu kita disunahkan untuk berhenti. Ya. Kemudian berhenti kedua itu kita berhenti pada tanda-tanda wakaf. Ya. Tanda-tanda wakaf itu ada 6 ya Bu. 6 itu kalau saya suka saya pasangkan. Jadi 3 pasang. Bagi yang punya buku tajwid buku tajwid silahkan dibuka itu halaman 10 mengenal tanda-tanda wakaf. Ya, yang punya buku tajwid, tapi kalau nggak apa-apa karena ini sudah sering kita temui di dalam bacaan Al-Qur'an. Pertama tanda mim kecil. Mim kecil, coba mungkin kita sudah kecil. ya. Mim kecil yang Lazim ekornya ke samping. Wajib berhenti. harus Ekornya ke samping ya Bu. Jadi mim kecil itu ada dua. Ada yang mim kecil ekornya ke samping, ada yang mim kecil ekornya ke bawah. Ya. Pokoknya mim kecil ekornya ke samping, itu namanya tanda wakaf lazim. Lazim. Nanti Berhenti. kita lihat, harus berhenti. Diharuskan berhenti. ya. Ibu saya lihat itu kalau di surat Al-Baqarah ada di ayat 8, tapi pas di ujung ayat ya. Jadi wakaf lazim itu biasanya di pinggir itu ada catatan wakaf lazim. Di pinggir-pinggir itu ada kata-kata wakaf lazim. Coba dilihat di ayat 8, tapi di ujung tuh, ya kan? Wa ma hum bimu'minin. Itu Ya. ada wakaf lazim di situ. Ya, ada. Ya. Ayat 8. Ya. Atau kita juga bisa lihat di ayat 26. 26 itu juga bihaza masalan. Ayat 26 Al-Baqarah kita lihat ada mim kecil. Nah, ini. Innallah. Ketemu ada Bu bihaza masalan, di situ ada Bihazal masalan. ayat 26 Al-Baqarah. Oh iya iya iya. Masalah ya. Bihazal masalan. Innal lazina. Ya. Ada ya Bu? Ada Ya. itu tanda apa tuh Ustaz? Apa Ya, Bu? berhenti. Harus Tanda wajib apa tuh berhenti. ada mim Oh, kecil iya. itu tanda apa tuh? Lazim. Bihadza masalah. Nah, dibacanya kan masalah karena di situ Iya. masalah matiwat ya Bu, matiwat ya. Iya. Dibacanya masalah panjang satu alif. Kita berhenti. Maza aradallahu bihadza masalah. Ya. Dibacanya satu alif ya, masalah bukan masalah, bukan masalah. Ya, dua ketukan. Nah, Terus kita lihat bacanya lanjut ya Ustaz. Yudilu langsung. Bacaannya terus langsung ke yudilu ya langsung nah, ya. diulang. Sudah berhenti gini kita langsung ke yudilu. Jadi tidaknya langsung yudilu. Kita tidak mengulang lagi. Jangan diulang ya Pak Ustadz, jangan diulang lagi. Ya. Nggak usah diulang lagi. Ini kita langsung. Bihadza masalah kita tidak langsung yudilu bihi. Nah, langsung kita ke yudilu bihinya. Ya. Nah, ini jadi Ustaz, sebelum dilanjutkan. Ini kan tadi 8 itu kan berada di ayat akhir ya. Ayat. Kan? Atau ada mim, ada atau tidak, itu kan kita harus sudah berhenti kan itu ya. ya, jadi sekali lagi saya ulang, kalau di ujung ayat itu kita disunahkan untuk berhenti. Nah, jadi lebih baik di ujung ayat disunahkan untuk berhenti. Meskipun nanti banyak tanda-tanda di ujung itu nanti juga ada, tapi kita disunahkan untuk berhenti karena ada tanda-tanda yang kita terus nanti kita ketemu namanya wakaf mamnu lam alif. Oh iya iya. Ada yang sudah tanda berhenti tapi dia bisa lanjut gitu ya. Betul. Oh gitu ya ya ya. Sekali lagi, kalau di akhir ayat kita disunahkan untuk berhenti, ya Bu. Diharuskan ya ya. Nah, jadi kita langsung tidaknya langsung kata berikutnya. Itu kalau ayat. Tapi kalau kita ketemu di tanda wakaf, ini kita baru paham tanda wakaf tadi
tanda wakaf apa namanya lazim yang ditandai dengan mim kecil. Ya. Nah, jadi di sini ininya apa namanya definisinya wakaf ini seorang qori atau qori'ah harus wakaf, harus menghentikan bacaannya pada lafaz yang bertanda ini. Ya. Nah, itu ya Bu. Jadi Ya. ini wakaf lazim namanya, mim kecil. Ya. Ya, ini kita lihat tadi ada 2 tempat tadi sudah ada ya Bu. Jadi untuk ini mungkin yang di masalahnya lebih jelas karena dia di tengah-tengah kata, di tengah-tengah Ya. ayat. Kita berhenti di bihada masalah, kemudian kita tidaknya lanjut di dilubihi. Jadi kita tidak mengulang lagi. Nah, sekali lagi perhatikan mimnya, mim yang ekornya ke samping. Kalau mim yang ekornya ke bawah itu tanda iqlab. Ya dibaca ya, masih ingat ekornya ke bawah. Ya, itu kita coba lihat itu nah, lihat ada tunda itu di ayat 31. Al-Baqarah 10 juga ada Ustaz. Yang satu coba lihat ambiuni. Ambiu di atas batu ada mim kecil ekornya ke bawah. Nah, ya mungkin di ayat ini juga di ayat 27 juga ada itu lihat mim ba'di. Ayat 27 ya kan? Allazina yang quduna ahdallahi mim ba'di. Ada mim kecil di situ. Oh iya, mim kecil. Nah, ada ya Bu, mim yang ekornya ke bawah mimnya. Ya. Ya. Jadi bisa membedakan ya Bu, mim kecilnya mim yang bertanda wakaf atau mim yang tanda unah. Itu Ustadz yang di Al-Baqarah 10 Ustadz itu ada mim, ada lam alif. Jadi itu malah lebih dipastikan nggak boleh berhenti di situ ya. Oke, sebentar di 10 ya Bu. 10 Al-Baqarah 10 Ustadz. Oke, baik. Oke, jadi Itu kita baru alim. bahas tentang yang mim ya Bu. Nanti kita akan lanjut ke sana ya Bu, ke lafaz mamnu. Enggak itu alimum ada tanda wakaf yang tanda mim ke bawah Ustadz. Itu iklab, Ibu. Iklab. Iya, Itu iklab. namun Iklab mah harus didengungkan. iya, Iya, jadi harus didengung. Alimum. Nah, iya iklab kan Itu tadi tanda juga iklab iklab. itu. Mimnya. Iya. Itu ya, ada ya. ada nol, ada kayak angka nol kecil itu di bawah lam alif itu. Maksudnya itu apa gitu? Maksudnya? Ya, jadi lam Tidak alif boleh berhenti. nol kecil itu Tidak boleh berhenti maksudnya ya. Boleh, bukan. boleh berhenti. Ini boleh langsung itu kali ya. Boleh berhenti itu kan iklab. Ya, Tapi oke. Jadi, Bentar kita dengar dulu Ustadznya dulu ya Bun. ya, nanti kita baru bahas tentang wakaf lazim ya Bu. Dan wakaf lazim tandanya tadi mim kecil. Mim itu ada 2, ada wakaf lazim ekornya ke samping, ada yang mim kecil ekornya ke bawah namanya itu iklab. Iklab itu bacanya Iklab. unah. Unah. Kalau di sini bisa azabun alimum. Jadi bacanya yang di ayat 10 azabun alimum bima. Ya Bu, oke nanti kita akan bahas. Betul. Nanti kita akan bahas tentang lam alifnya. Oke. Saya bilang bahwa tanda itu ada 6 yang umum. Ada 1 tadi wakaf lazim. Wakaf lazim kita pasangkan dengan wakaf mamnu, lam alif. Ya. Apa namanya? Mamnu. Mamnu. Oh. Ya, mamnu ya. Nah, itu mamnu ya Bu. Nah, di wakaf ini itu kebalikan daripada wakaf lazim. Kalau wakaf lazim tadi kita harus berhenti. Tapi kalau di wakaf mamnu ini kita harus terus atau wasol ya, istilahnya wasol. Jadi kalau kita berhenti namanya wakaf, kalau kita terus pada wakaf namanya wasol. Wasol ya Bu. Nah, ini contohnya tadi sudah disebutkan tadi oleh Ibu Atik tadi ya, yang ayat 10. Membacanya ya karena di situ ada mim kecil tanda gunnah, maka kita baca azabun alimum bima. Ya Bu, jadi Lanjut Ustaz. kenapa Bu? Nggak boleh berhenti sana, Bu. Lanjut. Kita ya di situ lebih baik dia harus Lanjut. terus ya, harus terus tanda ini diupayakan. Jadi kalau barangkali mungkin kecuali kalau nafas kita sudah mau habis nggak ada lagi ini, kita berhenti itu
boleh saja, tapi nanti harus kita ulang lagi. Katakan walahum azabun alim. Kita ulang lagi. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Tidak boleh kita tadi berhenti di azabun alim, kita lanjut bima kanu. Itu tidak boleh. Ya, kita harus ulang lagi. Ulang lagi dari mula. Iya, dari walahum tadi. Tapi lebih baik kita tadi harusnya walahum azabun alimum bima kanu. Baru kita ulang lagi bima kanu yakzibun. Tapi memang kalau tidak ada pilihan kita berhenti di situ enggak apa-apa berhenti, tapi kita harus ulang lagi ambil dari walahum seperti tadi saya bacakan. Gitu ya, Bu. Ini untuk dua tanda ini jelas ya, Bu? Jadi Iya. Ustadz maaf, di bawah la kecil itu ada huruf H, itu apa itu? bukan Apa ini tanda bulat aja, Bu. Tanda bulat aja. bulat. enggak. Oh, tanda bulat aja. Enggak ada artinya itu. Nggak ada artinya. Oh, Enggak ada iya. artinya. Ada lam alif nggak ada tanda bulat di bawahnya juga. Ada beda, nggak ada beda itu ya Ustadz ya? Enggak ada. Jadi enggak ada. Sama aja dengan kayak kita melihat di ayat itu kan selalu dibundarkan. Tanda itu aja sebenarnya. Coba Ibu lihat, tiap di ayat kan pasti dibundarin. Angka itu dibundarin. Itu ada. Di tanda aja, Bu. Ada yang tidak ya? Iya, ada yang tidak. Enggak apa-apa. Jadi itu enggak usah dianggap. Ya, Bu. Oh, Penulisannya aja. Ya, jadi gitu ya, Bu. Jadi saya ulang lagi, ini ada dua pasangannya, wakaf lazim sama wakaf mamnu. Wakaf lazim kita harus berhenti, tapi ketika wakaf lazim kita harus wasol. Wasol itu lanjut terus artinya. Oke. Sampai di sini itu jelas di 21 Pak Ustadz. apa, Bu? Al-Baqarah 21 itu Ayat 21 kenapa, Bu? Yang ada la'allakum tattaqun. Nah, tattaqun ada lam alif, tapi nggak ada bulat di bawahnya. 21 lalakum. Ya ini itu tadi saya bilang. Langsung. Jadi ini perhatikan. Tadi saya bilang dari awal, kita tadi tanda wakaf itu ada 3 tempatnya. Pertama ujung ayat ya. Yang kedua wakaf. Yang ketiga nanti pas suara kita habis ya. Itu tiga tempat itu kita. Pada ujung ayat disunahkan untuk berhenti. Ya, jadi lalakum tattaqun. Kita disunahkan berhenti di sini. Tapi mungkin seorang qori karena memang dia tanggung iramanya di sini harus dia lanjut ya nggak apa-apa. Tapi lebih baik berhenti karena di ujung ayat ya. Jadi kalau kita dengar qori itu kan suka lewat-lewat. Tapi tahun lagi gitu ya. Iya, secara etikanya di ayat itu kita harus berhenti. Ya, Bu. Nah, tapi sekali lagi karena mungkin seorang qori atau qari'ah yang dia merasa di situ terus mungkin karena pertimbangannya suara ya nggak apa-apa. Nah, itu sering juga kita dengar ya. Coba Ibu dengar itu para qari atau qari'ah itu suka pada ayat-ayat itu dilanjutkan. Malah kita pernah mendengar kalau kita lihat ayat pendek itu misalnya wadduha kalau kita dengar ya Muhammad. Satu surat itu dia babat habis tanpa berhenti kan. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal. Ada kan? Iya. Tapi secara etikanya kita disunahkan untuk berhenti pada ujung ayat, Ibu. Jadi kalaupun kita berhenti tidak salah, mungkin salah atau tidak mungkin sebelum sampai di situ ya. Ya, tapi kita lihat qari banyak yang melakukan itu. Membacanya terus. Tapi sebaiknya kita berhenti pada ujung ayat. Nah, yang Itu kedua, di ujungnya ada tasjid tuh Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz? Ada tasjid lagi. Tattakunal lazi ya? Enggak, begitu. ya, kalau kita lanjut, kalau kita wasal di situ. Jadi kunnya kalau tadi tatakun di situ kan menjadi hukumnya menjadi mat arid disukun. Panjangnya 4 sampai 2. Sampai 6. Ya. 5. 4 sampai 6, 5 boleh ya. 4 5 6 lah, 5 nggak apa-apa, kadang lebih. Kalau kita terus, maka tatakun itu menjadi matobi'i. Lah Iya, 2.
Alladzi. Ya, jadi tidak lagi mata lili sukun, dia menjadi matobi. Lalakum takunal ladzi. Jadi menjadi dua harkat. Iya. Dari berbeda ya Ustaz jadinya ya. Ya, berbeda. Kalau kita berhenti dia menjadi mata lili sukun, Arit sukun. panjangnya 4 sampai 6 harkat, Ya. atau boleh 4 sampai atas 4 lah ya. 4, 5, 6 nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau kita lanjut, karena mungkin tanggung suaranya atau melihat lam alif tadi ada wakaf mamnu, apa dia terus, tapi menjadi dua harkat, satu alif. Jadi la'allakum taqunallazi, nah boleh la'allakum tattaqunallazi, itu tidak boleh ya. Dia menjadi dua harkat. Iya, Pak Ustaz. Oke, gitu ya Bu. Ya. Iya, Pak Ustaz. Oke, sampai sini jelas ya Bu. Jadi Jelas. untuk wakaf lazim dan wakaf mamnu pasangannya, ya. Mamnu ya. Mamnu. Mamnu. Ya, jadi Ibu yang punya buku tajwid silahkan dilihat di halaman 10 ada Bu. Iya, ada. 10. Yang Asafi ada di situ. Yang wakaf mamnu itu pada tanda keempat. Ke-5, sorry, 5. Jadi ada 6, 5. Jadi mamnu 5, yang lazim 1. Oke, ini paham ya Bu sampai sini ya Bu? Ya. Lam alif ada istilah nama berbeda nggak Ustadz? Lam alif? Enggak, namanya tetap sama. Wakaf mamnu Bu, tetap sama. Wakaf mamnun untuk lam alif ya? Iya, untuk lam alif. Lam alif nama Iya. wakaf mamnu. Ya, oke. Ya, terima kasih Ustaz. Oke. Bu Subha ada punya buku ini, buku tajwid? punya? Ada, Ah. tapi tidak di tangan sementara. Nanti Ibu bisa buka halaman 10 ya Bu itu Bu. Iya. Bisa 10 bisa. Baik. Jadi saya ulang lagi. Jadi wakaf lazim pasangannya wakaf mamnu. Pada wakaf lazim kita harus berhenti. Pada wakaf mamnu kita harus wasol. Ya. Wasol ya Bu. Wasol artinya terus, tidak berhenti. Wasol terus. Ya Bu. Oke Bu, Iya, Ustaz. Oke, kita lanjut ya Bu. Iya. Nah, sekarang kita lanjut dengan wakaf yang tandanya qala. Iya. Qala ya. Qala ini kalau saya mencoba membuat urut-urutannya ya Bu. Ya, di atas itu wakaf lazim dan mamnu, di bawahnya itu wakaf ula yang tandanya qala dan wasal ula, tandanya shola. Aula. Kola itu aula. Ya, aula atau ula ya Bu. Ininya ya boleh ula atau boleh ula juga boleh. Terserah. Aula ya, wakaf aula atau wakaf ula nggak apa-apa. Ya. Nah, ini pada wakaf qala ini atau wakaf ula ini di sini ini lebih ringan, ya kan? Seorang qori boleh wakaf atau wasal. Namun wakaf lebih utama. Nah, jadi kita berhenti lebih utama. Kalau kita lanjut, tidak apa-apa, tidak salah. Ya, jadi kita temukan qala, kita berhenti lebih utama, tapi kalau kita lanjut, nah itu tidak merupakan kesalahan. Ya Bu, kalau di malazim dan mamnu tadi, itu kalau kita terus atau berhenti, itu bisa merupakan kesalahan. Karena situ harus berhenti. Kata-katanya di situ ada kata-kata harus berhenti, harus terus, gitu ya. Iya. Nah, itu Bu. Jadi itu tanda kepala, ya. Ini lebih ringan. Boleh berhenti, boleh terus, tapi lebih utama berhenti. Qala. Namanya wakaf aula ya. Kita wakaf ula. Kemudian pasangannya wasal ula. Wasal ula. Wasal ula. Nah, tandanya salah. Tandanya salah. Jadi tadi qala, ini salah. Quran, kita coba lihat itu banyak sekali tanda-tanda itu. Iya. Ya, di ini. Kalau Udah yang ada tanda berhenti, masih ada tanda sholat.
Kenapa Uti? Sudah ada tanda berhenti satu ayat, di atasnya masih ada tanda sholat gitu. Iya, sholat itu kita berhenti atau boleh terus, tapi Asal lebih utama. Baik, terus. asal. Ya. Coba kita lihat ini di ayat sebentar. Sholat Di- ada di ayat ayat 22 ada. Di ayat 4 ada ya, Bu. Ayat 4 itu ada yuqinun. Ada qala di situ ya. Ayat 4. Wabil Ayat 4. Surat apa, Ustaz? Surah Al-Baqarah, Bu. Al-Baqarah. Kita lihat ada di ayat 4 yuqinun. Dia ada kata-kata qala di situ. Nah, tapi karena dia ayat, memang di ayat itu diharuskan kita berhenti. Coba kita lihat yang di tengah-tengahnya. Yang di tengah-tengahnya di sini ada pada ayat Ini 7. 7 ya. Ayat 7 nih ada. Yang kolak. Wa ala sam'ihim. Kota Maulahu ala Ya. Nah, ya. Nah, di sini ringan. Boleh terus, boleh berhenti. Tapi kalau berhenti lebih baik, Baik. ya. Baik, lebih utama. Oke. Itu ya, Bu. Ya. Ya. Kemudian kita coba lihat yang salah. Salah. Sholat ini ayat 24. 24 ya, Bu. Ya. 22 ada juga tuh 22. 22. Ya 22 ada. 22 yang sholat. Mana? Sama Abina. Ya. Oh iya. Wasama abina au wa anzala. Betul. Jadi kita lanjut. Wasama abina au. Kita berhenti. Sama abina bina ya. Binanya panjangnya 4 sampai 5, yang A-nya 2. 2 ketukan, mat iwat. Ya, Bu? Kalau berhenti. Ya, kalau berhenti. Abina. Oh, enggak boleh Abina, itu enggak boleh itu Ustaz. Kenapa, Bu? Kalau Abina itu enggak boleh. Oh, enggak boleh, salah. Itu kan mat iwat. Mat iwat terus baca. Ya. Sudah lupa ya, Bu ya, mat ya. Kita ulang lagi rupanya itu ya. Nah, jadi itu kita berhentinya wasama abina bina kalau min mislih itu apa bagaimana tuh? Kalau lanjut kan ayat 23. Mislih itu kita boleh berhenti, boleh terus, tapi lebih baik terus kan? Ya. Wadim mislihi wa du'u mislihi. Ya, terus. Kalau berhenti juga nggak apa-apa. Mimis. Ya, jadi tapi yang ini yang sholat lebih utama kita wasal. Iya, wasal terus. Berhenti ya terus ya. Jadi ini ya, jadi ini lebih gampang kita coba pasang-pasangkan tadi lazim sama mamnu, qala sama salah. Ya. Yang tandanya tadi mim sama lam alif, yang kedua tandanya qala sama salah. Oke, ini jelas ya, Bu? Ya. Oke. Ini kita masuk ke bawahnya. Bawahnya lebih ringan lagi. Paling ringan lagi ada namanya wakaf jaiz. Yang tanda jim kecil. Jim kecil kita lihat di sini ada di alif lam mim, itu ada di jim kecil di situ, di ujung ayat. Atau kita lihat di ayat 4 juga ada. Wa ma unzila min qablik. Nah, ini lebih ringan daripada qala tadi. Jadi pada wakaf jaiz ini apabila seorang qari atau qari'ah membaca Al-Qur'an, apabila ketemu tanda wakaf ini boleh berhenti, boleh terus, boleh memilih kedua-duanya. Ya, jadi tidak ada lebih baiknya. Lebih boleh memilih kedua-duanya. Berhenti juga nggak apa-apa. Ya, Bu? Ya. Tapi kalau kita naik ke atas, qala atau salah,
kalanya boleh terus boleh berhenti, tapi lebih baik berhenti. Berhenti. Kalau salah tadi boleh berhenti, boleh terus, tapi lebih baik terus. Baik, Atau terus, wasal, ya. Di wasal, Ibu, wasal itu terus, ya Bu. Ya. Oke, ini lebih gampang ya Bu ya. Ya. Ya, Ustadz, maaf Ustadz, kan di akhir ayat misalnya angka ya, terus di atasnya ada huruf jim kecil, lalu ada huruf kola, lalu ada lam alif. Itu kenapa itu Ustadz? Elinda. Ini memang mungkin saya mungkin kenapanya saya tidak tahu, tapi Iya. ketika tadi saya bilang dari awal, ketika kita ketemu dengan ayat itu disunahkan untuk berhenti. Iya. Pilihannya Ya, tapi bagaimana? Ya. Disunahkan untuk berhenti, lebih baik berhenti. Apakah ada tanda-tanda? Banyak tanda-tanda nanti yang kita ketemui. Ada tanda wakaf, nanti ada lagi tanda saktah, ya kan? Ya, tapi di setiap ayat, misalnya di Al-Baqarah ayat 1 alif lam mim nomor 1, lalu di atasnya ada huruf jim, lalu Ya. yang kedua di atasnya ada huruf lam alif, lalu yang ketiga lam alif lagi, lalu Ya. nomor Kola. 4 kola. Ya. Itu maksudnya apa itu ya? Kenapa ya? Apa bisa terus? Apa memang harus berhenti? Memang harus berhenti akhir ayat. Kalau kita lihat di dalam penulisan bahasa ini, bahasa Indonesia, ini mungkin koma ya, Bu ya. Coba kita lihat artinya kan waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kemudian ada wakaf kan? Dan artinya orang-orang yang beriman, ya kan? Orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka dan apa-apa yang diturunkan kepada orang sebelum mereka, koma. Iya. Dan dengan hari akhirat dia yakin. Nah, itu kan koma aja sebenarnya, Bu. Jadi pertanyaannya ada. Begitu juga kita ketemu dengan tanda ain. Iya. Nah, ain itu bisa merupakan satu bab. Ya, jadi tanda wakaf. Ya, tapi ini apa ini? Sebentar. Ibu tolong yang mengaji boleh silakan saya, tapi dijimut ya Bu. Ini dulu. Ya, jadi saya ulang lagi. Jadi tanda wakaf itu kalau kita kita sandingkan dengan penulisan bahasa Indonesia itu mungkin koma. Kalau di ayat itu titik. Tapi kenapa titik ada koma gitu kan? Iya. Jadi kan sudah titik pada kan begitu. Nah, ini bedanya Indonesia kan titik-titik saja, tidak ada titik koma kan Bu ya? Iya. Kalau koma saja, titik-titik saja kan gitu. Tapi di penulisan ada titik koma, ini buktinya titiknya adalah ayat, komanya di atas ada wakaf. Ada wakaf, ya. Kemudian kita ketemu lagi dengan ain, satu ain. Oke, kita baca hari ini satu ain saja. Ya kan? Jadi ada wakaf, ada ain, kemudian ada ayat, ada wakaf, ada ayat, ada ain, kemudian ada juz, ya Bu ya? Iya. Nah, kan ada surat, ada juz. Jadi berarti dibaginya bisa jadi bagi 5 itu. Galang lagi ada wakaf, ya kan? Habis wakaf ada ayat, ya kan? Iya. Ada ain. Habis ain ada surat. Habis surat ada juz. Juz. Ya kan? Iya. Bagaimana kan gitu, ya? Nah, ini mungkin kita bisa gali lebih dalam. Kenapa? Juz itu apa maksudnya? Kan gitu ya Bu ya? Iya. Jadi tanda-tanda itu kita paling tidak sedikit banyak paham lah seperti ini misalnya. Jadi kita ulang lagi. Jadi tanda wakaf itu merupakan koma saja. Koma, ayat itu titik, ya kan? Dan seterusnya. Gitu ya Bu Zulfa? Iya, Ustadz, makasih. Oke, ada yang lain? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke wakaf terakhir. Wakaf terakhir ada titik 3. Tadi yang jim jelas ya Bu ya. Jim kan banyak sekali kita temukan. Wakaf jim itu wakaf jaiz yang tanah jim. Ya kan? Jadi setelah alif lam mim tadi ada banyak lagi di ayat-ayat yang lain akan kita temukan.
Coba kita lihat di ayat berikutnya. Nah, ini ada di ayat 9 ya, wallazina amanu. Ya kan? Ayat 8, Bu. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Nah, dia ada wakaf di situ. Itu Nah, kan? boleh wasol, boleh wakaf ya. Ya, kalau coba kita lihat, benar nggak itu koma? Benar. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Mereka menipu Allah kan, wallazina, orang-orang Musyrik. yang beriman, ya kan? Mereka itu menipu Allah dan orang-orang beriman. Kemudian wa ma yakhda'una, dan apabila mereka tidak, ya, dan mereka tidaklah menipu Allah sebenarnya, tapi dia menipu dirinya sendiri, ya kan? Jadi waladzina amanu, koma di situ, ya kan? Jadi mereka merasa menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, koma. Akan tetapi bukanlah dia sebenarnya menipu Allah, tapi dia menipu dirinya sendiri. Itu kalau kelihatan artinya ya, Bu. Nah, itu saya katakan tadi koma, ya. Jadi sekali lagi, wakaf itulah merupakan tanda koma kalau kita sandingkan dengan bahasa Indonesia, ayat itu titik. Oke. Kemudian kita masuk ke tanda berikutnya, tanda titik 3. Tanda titik 3 itu namanya wakaf mu'anakah ya, Bu ya. Ada. Oke. Titik 3 kita lihat itu sangat banyak juga tanda itu. Kita coba lihat di ayat Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fihi. La raiba titik 3 fihi titik 3. Nah, ini namanya wakaf mu'anakah. Nah, bagaimana perlakuan seorang qari atau qari'ah ketika ketemu tanda ini? Jadi, dalam ketemu tanda ini, seorang qari atau qari'ah harus berhenti di salah satu. Atau boleh terus kedua-duanya. Ya, zalikal kitabul la raiba fihi, atau zalikal kitabul la raib muttaqin, boleh begitu. Boleh di raib, boleh di fihi berhentinya. Tapi tidak boleh berhenti kedua-duanya. Jadi zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin, itu tidak boleh. Ya. Terus boleh kedua-duanya, tapi berhenti tidak boleh kedua-duanya. Yang lebih diutamakan adalah berhenti di salah satu. Oke, itu ya, Bu. Wakaf apa namanya, Ustaz? Mu'anako. Iya, mu'anako. Oke, sampai di sini kita sudah menyelesaikan berarti 2 tempat berhenti. 1 ayat, yang kedua wakaf, ya. Jadi ayat itu kalau kita ibaratkan di tulisan Indonesia itu titik. Kemudian kalau wakaf kita ibaratkan itu koma. Ya, Bu. Jadi pada titik gini. Itu. Oke, jadi pada ujung ayat itu kita disunahkan untuk berhenti. Nanti kita akan temukan misalnya kayak di surat surat Al-Kahfi ayat 2, ya. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Di wajah itu ada tanda saktah. Ya kan? Tanda saktah itu kita sudah belajar juga, yang kita mengulang saja. Sudah pelajari jauh sebelum ini, ya. Saktah itu cara kita membacakan, suara kita terputus tapi nafasnya tidak berhenti. Ya kan? Jadi tapi kecuali pada ujung ayat itu diutama. Jadi kita hukum saktah itu tidak berlaku di sana. Tapi kalau kita berlakukan juga nggak apa-apa. Kita lebih utama berhenti. Kecuali di tengah-tengah kata, di tengah-tengah ayat. Nah, itu makanya kita harus kita pakai istilah saktah itu dengan
suaranya terputus tapi nafasnya tidak berhenti. Itu ya Bu. Jadi ini kita sudah menyelesaikan 2. Kemudian kita lanjut kepada wakaf dan ibtida. Nah, ini ya. Jadi Ibu untuk yang ini untuk wakaf sampai sini sudah jelas ya Bu. Ustadz, Ya. Ustadz, Ya Bu. Ya tadi Bu. kan katanya wakof ada di 3 poin gitu. 1 di ujung ayat, kedua berhenti pada tanda wakof. Terus yang ketiganya apa, Ustadz? Nah, yang 3 nanti kita, yang ketiga, ketika nafas kita sudah nggak kuat, kita berhenti. Jadi tidak ayat, Oh, iya, iya. tapi nafas kita enggak kuat, Oh, ya. karena iya. Kita berhentinya, Hmm. ya kan? Jadi mungkin ayatnya panjang sekali, tidak ada tanda wakaf, kemudian ayatnya masih jauh, misalnya kan Bu. Nah, kan kita nggak kuat. Nah, dan juga tidak boleh membaca itu putus nyambung, ya. Jadi kita harus membacanya satu nafas. Misalnya coba kita lihat ayat, misalnya di ayat Al-Baqarah ayat 3 ya. Ayat 3 itu kan tidak ada wakaf sama sekali ya Bu ya. Alladzina yu'minuna wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini bagi orang yang suaranya cukup, tidak apa-apa. Tapi orang tidak punya suara panjang, jadi baru di yukimu sudah nggak kuat. Nah, bagaimana cara berhentinya? Nah, ini nanti kita, jadi makanya 3. 1 tadi di ujung ayat, yang kedua di wakaf, yang ketiga ketika nafasnya habis. Tidak kuat. Habis. Bagaimana cara berhenti ketika nafas kita habis? Ya Bu. Iya. Jadi Harus semua mengulang ya Ustaz. sudah paham dan sudah mempraktekkan wakaf ini, ya, tanda berhenti di sini, ya kan? Jadi kita berhenti ketika kita suara habis, harus berhenti pada ujung kata, ya. Tidak boleh kita berhenti misalnya wallazina yu'minuna bilghai, itu juga boleh, ya kan? Dan cara berhentinya seperti apa? Jadi cara berhentinya kita tahu, setiap qori atau yang baca Al-Quran, maka ujung katanya, kalau dia berhenti bukan di ayat, bukan di ini, maka ujung katanya disukunkan. Ya kan, ujung katanya disukunkan. Ya Bu. Misalnya kita berhenti di wa yuqimuna. Alladzina yuqimuna. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun. Nah, boleh berhenti di situ karena itu di ujung kata. Caranya kita lihat, kalau di situ memang ada wakaf, ada mad tobi'i, kemudian ketemu dengan nun yang berharkat, kita sukunkan, dia menjadi mad arid disukun, maka panjangnya menjadi 4 sampai 5 ya. Nah, gitu Bu. Jadi caranya begitu. Kita sudah paham itu semua ya. Kita sudah praktekkan itu semua. Jadi yang ketiga ini berhenti ketika suara kita habis. Nah, tapi saya sarankan jangan biarkan suara sampai habis baru berhenti. Berhentilah ketika suara kita mau habis, kita berhenti sehingga masih ada reserve suara. Jadi kita berhentinya masih enak ya. Jangan berhenti walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun. Ya kan? Berhenti. Jadi kalau seperti itu, di mana berhentinya? Kita potong satu kata. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, suaranya masih ada. Berhentinya enak. Ya Bu. Oke, jadi lagi cara berhentinya, setiap kita berhenti, huruf terakhir dari kata itu harus disukunkan. Iya. Nah, ya kan? Iya. Oke. Nah, itu. Kemudian, kapan kita berhenti? Ketika suara kita sudah mau habis. Nah, cara berhentinya seperti apa? Dilihat. Kalau kita ketemu dengan mad
Nih, kalau kita berhenti di ghaib berarti kan matlin ya, panjangnya sama 4 sampai 5. Kalau kita berhenti di yukimun itu mat harus disukun. Juga dengan sholat. Bagaimana Ustadz kalau kita berhenti dari wa mimma? Mimma kok nggak disukunkan mimnya? Kan huruf terakhirnya kan alif. Ya kan misalnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma. Kok nggak disukunkan mimnya? Mim itu kan bukan huruf terakhir. Huruf terakhirnya kan alif. Betul? Iya. Nah, alif dia fungsinya memanjangkan bacaan kalau itu fathah. Wa mimma. Ya, Bu. Nah, jadi ingat-ingat ya, itu cara berhenti, hati-hati. Kalau kita berhenti wa mimma, boleh berhenti? Boleh. Wa mimma, boleh kan satu kata wa mimma. Ya, tapi nanti kita akan lihat bagaimana cara berhenti yang benar. Nanti ada empat itu, ada 4 pasang. Berhenti yang baik dan berhenti yang tidak baik, kemudian wasal yang baik dan wasal dan tidak baik. Nanti kita akan bahas setelah ini. Yaitu Bu, jadi kita cara berhenti dulu bagaimana caranya ya Bu. Oke, sampai sini jelas Bu? Dan di poin ketiga itu Ustadz, kita wajib ya mengulang kata sebelumnya ya untuk kelanjutan tidak. Enggak wajib juga, enggak wajib juga Bu. Misalnya kita lihat tadi kalau seolah misalnya ada seharusnya mungkin ada koma di situ. Oh, ya, enggak, maksudnya yang tidak ada tanda wakofnya Ustadz. Ya, tapi kadang-kadang kan kalau seandainya di situ ada dan atau apabila setelahnya itu kan, atau mungkin dengan, itu kan itu kan bisa ada wa ya. Kalau ada wa bisa. Wa la apa wa Nah, ya. Nih Ya. kalau kita berhenti di wayukimun gitu, terus harusnya langsung atau kita ulang dari wayukimun. Oh, nah iya kan berarti harus mengulang. Tapi minimal satu kata ya. Ibu berhenti di bil ghaib. Boleh langsung wayukimu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Boleh langsung. Wayukimu. Oh iya. Kalau berhentinya ada di wa mungkin ya Ustaz ya. Oke, iya. Ya Bu, gitu ya. Jadi ini kan cara penulisan. Jadi kalau biasanya dalam bahasa Indonesia itu kalau tidak dikasih kata penghubung biasanya kasih koma ya Bu ya. Oh gitu ya. Ya tapi kalau ada penghubungnya biasanya kan ada dikasih koma. Misalnya ini kan orang yang percaya kepada hari yang gaib, ya kan, koma kan, dan yakin kepada dan mendirikan sholat, gitu kan. Nah, jadi tidak dikasih koma kan tidak ada wakaf di situ. Tapi kita dalam ini kan seolah itu bisa kita kasih koma. Ya kan, orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib, koma, dan wayuqimus shalah dan mendirikan salat, koma, ya kan, mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu ya Bu. Nanti ini harus. Jadi boleh langsung ya Ustadz kalau ada tanda wa. Ya Bu. Iya. Oke, paham di sini sampai cara berhentinya seperti apa? Ya. Oke Bu, jadi kita sudah menuntaskan ini 2,5 ya. 2,5. Yang satu tadi berhenti di ujung ayat, hukumnya sunnah. Yang kedua kita telah belajar bagaimana wakaf dan bagaimana wasal. Sudah kita pelajari ada 3 pasang. Ada wakaf lazim, ada wakaf mamnu pasangannya. Kemudian ada wakaf aula, ada wasal aula. Ya kan? Yang ketiga ada wakaf jaiz, ada wakaf munakah. Ya. Mu'anakah ya, mu'anakah. Ya, yang titik 3 tadi. Oke. Kemudian kita telah tahu juga bagaimana cara berhenti. Tapi apakah cara berhenti ini benar atau tidak? Akan kita lihat nanti di pelajaran berikutnya. Oke, jelas sampai sini ya Bu. Sebelum kita masuk kepada ibtida dan wakaf. Iya, jelas Ustaz. Baik, sekarang kita coba lihat, kita akan masuk kepada wakaf dan ibtida. Bagi yang punya buku bisa dibuka halaman 80, Bu. Ustaz, juz belum diterangkan, Ustaz. Kenapa, Bu? Juznya belum diterangkan. Tadi disebutkan Ustaz ada juz. Juznya belum diterangkan. Oke, baik. Kita ulang lagi tadi. Jadi berhenti tadi. Jadi
ada pembagian-pembagian cara berhenti. Pertama tadi ada wakaf. Wakaf itu kalau kita sandingkan dengan Indonesia itu koma ya Bu. Ya, Kemudian ada ayat. Ayat itu kita bandingkan itu sama dengan titik. ya, Ya Bu. Kemudian ada ain. Ain itu jangan sama dengan bab. ya, Bab, Bu. Ya kan? Kemudian ada surat. Ada surat itu berarti ke Indonesia ya mungkin satu surat, satu bacaan gitu kan. Atau ya, kok paham. buku gitu ya. Kemudian ada lagi itu nama di atasnya ada lagi namanya juz. Itu adalah terdiri daripada sekian ayat dan juga dari sekian surat. Ya kan? Tapi ada surat yang satu surat itu bisa lebih dari 2 juz. Kita lihat Al-Baqarah kan, Bu? Ya kan? Juz coba kita lihat Ya, Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah itu terdiri Ya, juz, 2,5 iya. juz itu ya. 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 Jadi juz itu kalau kita lihat, juz itu kan 10 halaman nih, Bu. 10 halaman. 10. Jadi juz itu 10 lembar. 10 20 lembar. halaman. 10 lembar, berarti 20 halaman. Iya, Nah, 20 ya. halaman. Begitu, Uti. Ya, terima kasih Ustaz. Oke, bagian-bagiannya seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba lihat wakaf atau ibtidak. Ibtidak sudah paham ya, Bu? Wakaf sudah paham. Tadi kita mengenal wakaf dan mengenal wasol. Jadi, wakaf itu berhenti, wasol itu terus. Tidak Batuk sedikit. ulang. Tidak terus. Oke, Bu, jadi tadi kita sudah paham ada wakaf, ada wasol ya, Bu. Wasol tadi, jadi ketika kita ketemu dengan misalnya tanda wakaf tapi kita terus, itu namanya wasol. Nah, di mana kita lakukan itu ada 3 tempat tadi ya. Ada di lam alif, kemudian ada di qala atau salah juga boleh, atau di jaiz juga boleh, atau di wakaf mu'anakah juga boleh, ya. Oke, baik itu Bu. Jadi itu wasal. Jadi kita pahami, jangan kita ketika kita mendengar wasal, apa ya wasal? Jangan, kita sudah orientasi harus paham dengan istilah-istilah seperti itu. Wakaf, wasal, ya. Kemudian kita masuk kepada wakaf dan ibtidak. Wakaf tetap berhenti namanya, ibtidak itu mengulang kembali. Di mana kita mengulangnya? Setelah kita berhenti, terus kita mengulang lagi, itu namanya ibtidak. Apakah kita mengulang, kalau kita ketemu dengan wakaf lagi, kita mengulangnya dengan lanjut. Kalau kita ketemu dengan wakaf mamnu, kita akan mengulangnya berapa kata sebelum wakaf tersebut. Ya, itu namanya ibtidak ya, Bu. Nah, coba kita lihat. Di wakaf ini terdiri dari 4. Ada 4 namanya. Ada namanya wakaf yang sifatnya tam. Tam itu sempurna. Sempurna. Jadi di mana kita berhenti secara sempurna. Nah, ini mungkin bagi kita yang tidak begitu memahami artinya secara semuanya, itu mungkin kita akan sulit kita untuk wakaf pada tam ini, pada tempat yang sempurna ini. Oke, saya lanjut dulu. Yang kedua namanya kafi. Kafi itu cukup sempurna. Ya kan? Yang ketiga hasan. Yang 4 kabih. Ya, kabih itu buruk. Nah, yang kabih itu kita terlarang. Ini yang harus kita hati-hati nanti. Ketika kita untuk wasal maupun ibtidak maupun wakaf. Coba kita lihat wakaf tam tadi. Wakaf tam itu definisinya adalah wakaf pada kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Nah, ini jadi kita harus memahami arti dari bacaan kita tersebut. Nah, ini tentu akan lebih sulit ya, Bu. Mungkin saya yakin semuanya kita ini, termasuk saya juga, ini kita tidak bisa serta-merta kita berhenti pada tempat yang seperti ini. Karena kita tidak tahu artinya secara cepat membacanya. Benar, Bu? Ya. Nah, ya kan, jadi kita seulang lagi. Jadi
berhenti secara sempurna ini adalah orang yang berhenti pada kata yang tidak memiliki hubungan kata setelahnya dari sisi lafaz maupun makna. Nah, ini sulit. Jadi kita mungkin untuk berwakaf pada dengan istilah tam ini mungkin sulit. Termasuk di ayat juga. Di ujung ayat sendiri kadang-kadang ayat itu masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ya kan? Di sini kan dia katakan masih memiliki hubungan dengan kata setelahnya. Jadi tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya, baik makna maupun lafaznya. Lafaznya seperti apa, Ustaz? Lafaznya misalnya lil kafiri. Coba sebentar ya. Kita coba lihat wabil akhirati. Wabi, bi itu kan satu kata bi satu bil. Dia melanjut ke bil. Bil akan ini dia punya hubungan dengan kata berikutnya. Ada alif lam qamariyah di situ. Wabil akhirati. Jadi secara lafaz dia berhubungan. Ya kan jadi kita tidak boleh berhenti wabi. Jadi salah. Ya, secara sempurna maksud saya ya, Bu. Secara sempurna. Tapi kalau secara ini boleh saja. Wa dengan bi itu kan satu kata. Min qablika wa misalnya. Itu boleh saja sebenarnya. Tapi kalau kita lihat ingin berhenti secara lafaz itu salah. Wabil karena dia lanjut. Ada wabil akhirati. Jadi Ya, ada alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah di situ ada cara lafaz. Ini baru secara lafaz. Secara arti kita akan bingung sendiri. Ya. Jadi kita akan sulit kita untuk kita berhenti yang tidak ada hubungannya kata yang kita sudah baca dengan kata yang akan kita baca. Ya, jadi kita bisa dapat nanti kebanyakan mungkin kita satu saat bisa juga ketemu dengan wakaf tam ini, tapi mungkin pada ujung ayat ya. Tapi pada waktu yang lain-lainnya pasti sulit. Ya, itu nanti kita akan ketemu dengan wakaf kafi yang cukup sempurna. Nah, itu ya, Bu. Jadi ini tam. Jadi kita berhenti. Jadi kita berhenti pada wakaf tam. Jadi berhenti secara sempurna itu adalah ayat yang sudah kita baca tidak ada hubungannya dengan maksudnya hubungan hubungan historisnya atau hubungan apa ya gitu Bu ya. Tidak ada hubungan dengan ayat yang kita belum kita baca. Baik secara makna maupun secara lafaz. Secara lafaz seperti tadi saya contohkan wabil akhirati. Wabi dua kata, akhirati satu kata. Tapi dia nyambung. Wabil jadi secara lafaz dia berhubungan. Wabil akhirati. Nah, itu ya Bu. Ini cara tam. Ya. Kemudian ini jelas Bu sampai sini walaupun sulit nanti kita prakteknya tapi bisa paham Bu. Oke, pada diam ini masih bingung masih ya. Masih diraba-raba nih. Jadi saya bilang tam tuh sempurna ya Ustaz di sini ya. Iya. Kalau langsung semua nanti bingung Ustaz. Sempurna Nanti lagi disambung lagi aja. Saya bilang sekali lagi. Jadi bingung. Ya 2 jam kelamaan Ustaz nerangin ini aja. Kenapa Bu? 2 jam kelamaan mungkin. Nah, kalau cuma nerangin ini aja. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Jadi gini, saya ulang lagi. Jadi kalau kita praktekkan yang wakaf tam ini mungkin kesulitan kita ya. Iya. Yang sudah belum pernah nemuin Ustaz. Ya, orang yang ulama mungkin sudah paham dengan mungkin dia bisa melakukan itu. Tapi untuk kita, termasuk saya juga masih belum, ya. Tapi nanti ada tempat yang kita harus perhatikan. Ya Bu, jadi nggak usah khawatir. Jadi ini tidak merupakan satu kata. Nanti kita ada lagi di bawahnya, kafi cukup sempurna. Ya Bu. Ya Ustaz. Jadi sekali lagi, jadi bisa paham ya Bu. Dipahami walaupun sulit untuk dipraktekkan. Benar ya Bu? Ya. Oke. Ini sampai sini jelas dulu ya Bu. Jadi yang saya sampaikan bisa dipahami, tapi mungkin dipraktekannya susah, sulit.
Benar? Ya. Gitu ya Bu. Jadi tidak berhubungan baik secara makna maupun secara lafaz. Itu yang tam. Oke. Kemudian kita lanjut kepada wakaf kafi. Kafi itu cukup sempurna. Nah, ini di bawahnya sedikit dari tam. Wakaf kafi ini wakaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi makna, bukan dari sisi lafaz. Ini dia. Jadi mungkin ada hubungan dengan kata ini secara makna, tapi secara lafaz tidak. Jadi kita upayakan dari sisi lafaz kita tidak tidak berhubungan. Misalnya alladzina yu'minun. Dia kan tidak berhubungan dengan bil ghaibi secara lafaz. Ya Bu, bil ghaib. Boleh berhenti situ. Wa yuqimun. Yuqimun, hati-hati juga ini berhubungan secara lafaz. Wa yuqimunas, ya, secara lafaz ya berhubungan. Wa yuqimunas shalah. Jadi kalau berhenti di sini, kalau mengutamakan ini, makanya berhentinya dari sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya. Jadi berhenti dari sholat di yukimun lebih baik berhenti di sholat. Kenapa? Karena dia yukimuna sholat ada hubungan secara lafaz. Oke Bu? Ya Ustaz. Ya, yukimuna sholat. Ini jadi secara makna masih berhubungan, tapi secara lafaz terputus. Jadi akhirnya berarti dia sholat. Ini yang dimaksud hubungan makna dengan lafaz. Ini ya Bu. Jadi ini sedikit lebih ringan. Jadi kita tidak pusing-pusing. Waduh, kita kan tidak mungkin kita sekaligus membaca terus membaca artinya juga kan tidak mungkin. Walaupun kita baca tafsir misalnya, kan tidak mungkin kita sekaligus membaca dua, membaca ayatnya dan membaca artinya, ya kan? Membaca arti juga kan sulit juga untuk bagaimana cara berhenti secara tam. Tapi secara kafi kita sudah dapat, ya Bu. Jadi paling tidak kita usahakan jangan ada hubungannya dengan ayat berikutnya secara lafaz, ya Bu. Ya, Ini pasal di sini Bu. Jadi batasan wakaf kafi tadi bagaimana Ustaz? Batasannya ya. Berhubungan secara makna, tapi tidak berhubungan secara lafaz. Tadi secara arti mungkin ya. Kalau tadi yang tam tidak berhubungan secara makna dan tidak berhubungan secara lafaz. Nah, kita kesulitannya kan karena makna. Kalau lafaz gampang kita melihatnya, ya kan Bu? Ya Ustaz. Secara makna itu yang kita kesulitan. Jadi yang tidak ada hubungannya secara lafaz, tidak ada hubungannya secara makna. Tapi kalau yang di bawahnya sedikit di kafi berhubungan secara makna, tapi tidak berhubungan secara lafaz. Nah, contohnya itu tadi wa yuqimunas shalah. Berhenti wa yuqimun boleh, tapi tidak baik, tidak termasuk kepada wakafi. Iya kan? Mungkin nanti ke bawahnya bisa ada habis itu ada lagi Hasan ya. Nah, jadi yang kedua itu jadi kita kalau kita tidak mampu wakaf secara otam, kita upayakan berhenti secara kafi. Jadi terputus secara lafaz. Ya, contohnya itu tadi ya Bu. Wa yuqimunas shalah. Wa yuqimun boleh berhenti di situ. Tapi secara lafaz tidak boleh, tidak dapat kita. Karena masih ada wa yuqimunas shalah karena di situ ada alif lam samsiah. Oke Bu? Iya Ustaz. Gitu ya Bu. Ini biar berpikir juga sedikit. Mudah-mudahan ini saya menjelaskannya tidak terlalu cepat enggak ya Bu? Cukup ya Bu? Cukup. Nah, gitu ya Bu. Jadi kita ulang lagi berhenti secara tam. Tam itu tidak ada hubungannya
ayat yang sudah kita baca dengan ayat yang yang akan kita baca, baik secara makna maupun secara lafaz. Nah, itu berhenti yang sempurna. Di bawahnya secara kafi, ya kan? Berhubungan secara makna, tapi tidak berhubungan secara lafaz. Nah, ini sudah di bawahnya sedikit. Kafi. Kemudian berikut Hasan. Ini cukup, dua jelas cukup ya, Bu? Yang itu tadi, apa namanya, tam sama kafi ya, Bu? Ya, tam sama kafi. Agak ringan lagi. Coba kita sama dengan tadi wakaf tadi. Jadi urutannya. Ada yang harus, kemudian ada yang sedang, ada yang enteng. Nah, kan gitu. Kita coba lihat di Hasan. Jadi berhenti secara baik, secara Hasan. Wakaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Selama wakaf pada kata tersebut memberikan makna yang sempurna. Ya. Jadi tadi apa namanya? Memiliki hubungan dengan kata, jadi ada hubungan kedua-duanya punya, tapi kita berhentinya di cukup sempurna. Misalnya di ujung ayat pasti sempurna, ya kan? Di wakaf pasti sempurna. Jadi sudah sampai kita di koma. Jadi kita berhenti pada titik itu sudah oke, aman, pasti bagus. Atau paling tidak kita berhenti di koma. Nah, seperti tadi kita atau di koma, mungkin di wayukimun, tapi kita kita lihat lagi coba. Berhubungan dengan cara lafaz dan cara makna dan lafaz. Tapi di situ bisa sempurna. Nah, ini misalnya kita berhenti di wayukimun. Walladzina yu'minuna imun. Di orang yang beriman kepada yang gaib dan mereka mendirikan. Ini tidak bagus. Mendirikan salat. Jadi tidak bagus. Jadi kita tidak boleh di yukimun berhentinya, harus berhenti di salat. Ya kan? Salat wa mimma razaqna. Ini salah, jadi sudah benar kita dapat yang tadi itu apa namanya, kafi. Ya kan? Kemudian kalau untuk yang ininya coba kita lihat lagi di mana kira-kira yang berhubungan secara lafaz. Ini coba kita lihat ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Hudam min, itu boleh. Ulaika ala hudam. Ya. Ini kan dia, tapi itu kan maknanya nggak ada masalah. Jadi mereka itulah yang dapat petunjuk ya dari Tuhan mereka. Jadi kurang bagus juga. Kita mewakfi. Kita harus cari ya. Umul muflihun. Dan mereka itulah mereka. Hudam mirobbihim. Kalau berhenti di situ kan ada mewakfi ya, Ustaz? Iya. Dilarang, bukan dilarang, artinya tidak diinikan untuk diutamakan, tidak berhenti di situ. Iya, jadi tadi kita coba lihat lagi nih ya. Kita ulang lagi tadi yang pertama, yang tam, ya kan, tidak punya hubungan secara makna dan lafaz. Yang kedua, berhubungan secara makna tapi tidak berhubungan secara lafaz. Iya kan? Berhubungan seperti tadi kita wayuqimunas shalah, berhenti kita di salah berhentinya. Bukan di wayuqimun, ya Bu? Ya. Jadi bagi kita belajar ini hati-hati nanti kita untuk apa namanya wakaf ini, karena kita sudah belajar, kita harus paham bagaimana kita berhentinya. Oh, secara lafaz ada hubungan kita berhenti di tempat ini, ya. Alladzina bil ghaibi wa yuqimunas shalah, berarti di salah kita berhentinya. Kemudian yang tadi yang Hasan itu berhubungan secara makna dan berhubungan secara lafaz, ya kan? Selama wakaf tersebut memberikan makna yang sempurna. Ini juga hati-hati juga. Warna sempurna ini kita berpikir dua kali lagi, ini agak sulit juga. Berarti yang lebih ideal kita berhenti secara kafi. Kan makna sempurna kembali lagi pemahaman kita tentang artinya. Ya Bu? Iya Ustaz. Akan sulit mendapatkan wakaf tam dan wakaf
hasan. Kita memungkinkan mendapat wakaf kafi. Ya, yang berhubungan sama makna tapi tidak berhubungan secara lafaz. Itu ya Bu. Jadi yang memungkinkan kita, yang mungkin bisa kita lakukan adalah yang sering kita lakukan, kebanyakan mungkin kita berhenti di kafi, di hasan, karena juga ada kata-kata makna yang sempurna. Nah, ini ya, makna yang sempurna. Nah, selama wakaf pada kata tersebut memberikan makna yang sempurna. Nah, ini kan tidak bisa kita serta-merta paham dalam membaca itu dengan makna yang sempurna. Nah, makanya saya harapkan ibu-ibu ini yang di gramatikal matangkan gramatikalnya, maka dia akan mendapatkan nanti cara berhenti secara tam maupun secara hasan. Karena tahu artinya ya Ustadz. Ya, karena tahu artinya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang terakhir. Ini yang terlarang ini, Bu. Jadi kepada wakaf kafi. Wakaf kabih. Wakaf kabih ini Hasan Qabih. kabih tadi ada 4 ya, Bu. Pada kata yang memiliki hubungan dengan setelahnya dari sisi lafaz dan makna, karena wakaf pada kata itu merubah makna. Ya, jadi merubah makna ya Ustadz ya. Betul. Coba lihat. Wakaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Karena wakaf pada kata tersebut dapat mengurangi atau merubah makna. Ini juga hati-hati. Kita berhenti tapi maknanya jadi berubah. Coba kita lihat surat An-Nisa ayat 43. An-Nisa ayat 43 coba kita lihat. Surat keempat. An-Nisa ayat 43. Ya. Ketemu, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Itu ya, Bu, itu. Wa antum sukaro. 43, sebentar. Sudah pada ketemu semuanya? Sudah Ustadz. Nah, sudah ya. Coba kita lihat. Di sini di 43 itu coba dibaca Bu Yani, apa bunyinya, Bu? Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Di situ ya. Nggak boleh berhenti di situ atau boleh? Nah, di situ. Harus kita berhenti di situ. Tidak boleh harus berhentinya di situ ya. Jangan kita berhenti la taqrabus shalah. Taqrabus shalah ini kan tidak ada hubungannya dengan lafaznya kan tidak berhubungan. Oh iya. Taqrabus shalah wa antum tidak berhubungan kan, Bu? Iya. Tapi maknanya coba kita lihat. Maknanya ini yang bahaya ya kan. Ayo orang-orang yang beriman dengan janganlah kamu salat. Kan? Kalau kita berhenti di situ, janganlah harus dilanjutkan ya. Harus dilanjutkan. Janganlah kamu salat wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Ya. Nah, baru itu jadi ada lanjutannya, dalam keadaan mabuk nggak boleh sholat tuh. Kalau cuma sampai sholat seolah-olah dilarang sholat gitu ya Ustadz. Iya, bukan seolah-olah. Jadi maknanya gitu ya. Ya, ini Bu. Jadi ini juga harus perhatian kita. Jadi ini memang agak berat ini ya, karena bicara tentang makna. Ya, makanya kita belajar gramatikal tuh salah satunya itu tidak bisa berhenti sembarangan kalau nggak ada tanda wakaf, minimal kita paham maknanya. Betul. Ya, gitu Bu. Jadi ini yang kafian terlarang. Ya, jadi harus berhenti sampai wa antum sukaro gitu ya Ustadz, dalam keadaan mabuk. Kalau kita berhenti di sholat tadi, ya seolah-olah dilarang sholat gitu, mendekati sholat. Orang beriman kok. Ya kan dapat secara kafi ya, Bu, dapat ya, Bu? Iya. Nafasnya terputus. Tapi maknanya menjadi lain. Maknanya jadi bertentangan ya Ustadz ya. Iya, betul. Jadi kalau dia putus itu kan siapa yang bilang sholat itu wajib bagi orang muslim? Ini ayatnya.
Yazilna Padahal malu ya. dipotong. Lanjutkan. Banyak biasanya orang-orang non-muslim itu kalau menyerang muslim kan suka dipotong ayat-ayat seperti ini, Ustadz. Ya. Tidak sepotong tapi maknanya ya udah jauh banget. Oke, Ibu sekalian, sampai sini cukup pusing atau cukup bingung? Sedikit-sedikit lah Ustadz. Iya, sedikit-sedikit, Ustaz. Sedikit-sedikit kita sedikit paham aja, lah. Ustaz. Besok Iya. lagi gitu. Kalau Sedikit-sedikit semua Uti. nanti Biar nggak hilang malahan. Kebanyakan dispul. Ntar bosan lagi, kebanyakan. Ya, jadi bukan bosan. Jadi kalau kebanyakan itu nggak Lupa. bisa masuk gitu loh. Pusing. Apa tadi yang dikatakan nggak bisa masuk gitu, Ustaz. Dispul namanya, Bu. oke. Jadi Ustadz, sebentar. satu pertanyaan Ustadz. Ya, silakan Bu Nel. Bagaimana kalau kita yang tidak, kami-kami yang tidak ikut gramatikal nih Ustadz, apa bisa belajar dengan Ustadz aja gitu? Ya, enggak, gini, belajarnya ya kita jadi harus melihat betul-betul. Jadi kita sudah Arti paham. sebelahnya, ya. Tidak dengan dia gitu loh. Iya. Yang jelas, yang tam itu mungkin sangat sulit kita praktekkan. Benar ya, Bu? Iya, betul. Iya. Termasuk saya. Jadi yang tam itu sangat sulit kita praktekkan. Kita bisa praktekkan yang apa namanya? Yang ini, yang kafi. Iya. Jadi secara makna berhubungan, ya kan? Tapi secara lafaz terputus. Iya, betul. Nah, seperti tadi misal wa yuqimunas shalah. Ya kan? Dan Iya. orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib dan kemudian mendirikan salat. Iya. Nah, itu sudah dapat kita wakaf itu apa namanya kafi. Ya cukup sempurna. Ya. Tapi kemudian kembali lagi ke Hasan kita juga bingung juga. Ya kan? Yang berhubungan secara makna, berhubungan secara lafaz, tapi maknanya sempurna gitu kan. Ini juga. Jadi kemungkinan kita bisa mempraktekkan adalah di wakaf kafi. Kita lebih hati-hati, makanya 4 ini yang wakaf kabih ini. Jangan kita berhenti tapi membuat maknanya berbeda. Ya kan? Iya. Tapi boleh Ustadz berhenti menurut wakaf kafi untuk la taqrabus shalah. Tapi memang artinya nggak cocok gitu. Tapi masih boleh. Jadi artinya kan hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat. Lihat taqrabus shalah. Jangan kamu mendekati salat. Wa antum sukara. Lanjutkan gitu. Iya. Jangan orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat karena kamu sedang mabuk. Dalam keadaan sedang mabuk. Jadi orang mabuk tidak boleh. Ya memang bagaimana orang mabuk salat? Kalau mabuk biasa salat pada mabuk kan bisa mengacaukan orang jamaah lainnya. Iya. Jadi untuk ayat ini sama sekali nggak boleh. Nggak boleh, terlarang. Nggak boleh berhenti di sholat itu, di sholat itu harus disambung. Karena maknanya jadi bertentangan. Kalau nafasnya gitu, kalau nafasnya nggak sampainya di situ gitu, Ustadz. Tidak boleh, tetap hati-hati. Jadi kita harus mengulang dari depan. Kalau diulang lagi dari depan la taqrabu sholat gitu bacanya boleh nggak? Karena nafas ya, karena nafas gitu, yang nafasnya pendek. Jadi ini tadi, jadi kita untuk itu mungkin ya. Ya ayolah amanu aja berhentinya Bu. Orang-orang untuk di amanu saja. Iya. Kalau nggak napas. Kalau di sholat itu memang benar-benar tidak boleh itu. Ya. Boleh kita karena maknanya sangat. Iya, itu jauh artinya. Orang beriman kok dilarang sholat, mendekati sholat gitu. Iya. Berhenti di amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu di situ seto. Antum sukara.
Jadi orang yang beriman kita berhenti itu, janganlah kamu dekati sholat dalam keadaan kamu sedang mabuk. Jadi harus dilanjutkan sampai Ya. sukaro. Nah, gitu ya Bu. Ya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya, Nah, Ustaz. tapi kan memang ya kadang-kadang karena kita tidak membaca artinya dulu, kemungkinan salah itu mungkin bisa Iya, terjadi ya. Tapi karena nggak maka tahu artinya ya Ustaz. jadi sekarang, jadi dengan begini bagaimana? Jadi sekarang kita bacaan kita sudah bagus. Nah, kita harus naik lagi setingkat, ya kan? Usahakan Tahu arti. membaca Al-Quran itu baca artinya juga. Iya. Nah, ya kan? Nah, jadi nanti sebelum kita tadabbur, kita baca artinya juga. Jadi mungkin yang tadinya kita membaca satu halaman atau dua lembar. Nah, karena kita membaca dengan arti, ya kita baca satu lembar saja. Nah, nanti kita, tadi saya berarti salah rupanya ya. Besok kita tidak ulang lagi. Nah, itu bisa Bu. Jadi upayakan, jadi harus memang naik terus. Nah, sehingga nanti kita sampai kepada apa yang kita inginkan. Ya, gitu Bu. Ya harus tidak bisa kita berhenti. Jadi agama itu kita tidak bisa berhenti Bu. Ya kan, berhenti. Allah telah panggil kita. Ya. Gitu ya Bu. Ya, Ustaz. Oke, ya. Jadi ini kita sudah tahu. Jadi ini mudah-mudahan luar biasa ini kita belajar wakaf ini. Kemudian ibtidaknya juga sama Bu. Ibtidak itu sama, tapi mungkin Uti kan sudah capek, kita lanjutkan nanti aja. Ini sama juga sebenarnya. Nah, kalau kita sudah memahami yang wakaf ini, ibtidaknya juga sama seperti itu. Ibtidaknya juga ada 4 juga. Tam, kafi, kafi, kemudian hasan, kabih, sama 4 pasang. Tapi mungkin di buku baru ada yang 3 ya Bu ya. Di buku Heni berapa? Baru ibtidah sebentar. 1, 2, 3 ada Kobi, ibtidah Hasan, baik. Sama berarti ya Bu. Ya. Ibtidah itu cuma Hasan baik sama Kobi buruk. Di saya itu aja Ustaz, cuma 2. Dua macam. Nggak ada lagi ya. Tam-tamnya nggak ada Bu. Nggak ada tam. Ada. Cuman untuk wakaf itu Ustaz tam. Tamnya nggak ada ya. Berarti mulai Nggak ada dari tamnya, cuma Hasan sama Kobi. Hasan sama itu. Jadi apa? Ya. Sama Kobi. Hanya 2 tidak. Yang ibtidak Bu. Ya, ibtidah. Ada 2 Ustaz. Ya. Hasan Ada 2. sama Hasan sama ini. Kobi. Kobi aja. Sama Kobi. Hasan sama Kabi. Oke, Kabi sama ya. Baik dan buruk. Baik sama yang buruk. 2. Ya, kan kita sudah paham. Sama, pemahamannya seperti itu. Di tam kabi sama. Jadi kabi itu kita jangan berhenti jadi menjadikan maknanya berbeda. Yang Ya? tidak ada maknanya. Tam itu kalimat sempurna. Ya, jadi Ibu sekalian, ini pelajaran singkat, tapi mungkin agak memusingkan juga ya. Lumayan. Lumayan Ustaz. Wakaf dan tidak. Kalau yang wakaf sama wasol tadi kan tidak masalah ya Bu ya. Ya. Jadi wakaf sama wasol tadi sudah oke ya Bu. Ya, Ustaz, insya Allah. Tinggal kita untuk Ibu bisa berhenti kemudian atau tidak secara secara kafi atau jangan secara kabi. Nah, Ibu harus meningkatkan lagi. Jadi dia harus membaca artinya. Ya, makanya mulai yang sekarang lebih terutama. Bacalah artinya setiap baca Al-Quran agar kita lebih sempurna lagi bacaan kita. Ya gitu. Ya. Jadi model baca sama Buya Rizal. Rizal ahlinya. Bunel nanti masuk lagi ke gramatika. Iya. Tenang aja. Kapan ada pembukaan gramatika Bunda Heni? Tuti, ada teman Belum saya tahu.
Ya, Uti kan sudah ikut gramatikal, udah keluar lagi. Belum, Enggak. aku takut, kemarin takut. Belum bisa, Aku belum bisa ngangkat. Uti padahal Nanti ada yang lebih pusing, sepuh dari kalau Uti loh, Uti. dipaksa-paksa ya. Ada yang Uti, 89. Uti, saya ikut-ikut aja Uti, nyimak, nggak pernah komen-komen. Pokoknya yang penting memahami. Oh gitu. Sama. Tapi kalau Sama ditanya Uti. gimana? Nggak masuk. Yang Enggak. penting Sama nyimak, Uti. Ditanya Tapi gimana? enggak Uti, sampai selesai ya Uti. Hanya berapa kali gitu. nyimak aja tuh. Jangan Harus istiqomah belajarnya apapun kita kan. kita nggak bisa Iya. nyama-nyamain kan orang-orang Iya. pada pintar kan. Ya kita Yang yang penting kita nyimak istiqomah sudah kita paham gitu. ya harus Iya, sering iya. Kapan mendengar. ada Ini udah pendaftaran sepuh baru? nih. Kapan ada pendaftaran baru? Kasih tahu. Siap Uti. Siap. Ada terus Saya nih. pusing dong. Ada terus Pendaftaran nih. baru. Belum ada Uti, sementara masih Itu mencari hanya gramatikal banyak pembimbing. masuk ke tahsin. Jadi nanti dipersiapkan dulu pembimbingnya Uti. Oh ya, Sudah terima banyak kasih. yang meminta, tapi kemarin Iya. juga saya kan sudah minta sama Buya. Iya. Masalahnya untuk mencari pembimbing yang Iya. betul-betul Yang searah Iya, yang dengan Buya itu sabar. susah. Sekarang ini banyak yang mencampur adukan program. Kita kan ikutnya program di Al-Hasani. Nah, Iya. ada sebagian pembimbing yang mencampur adukan gramatikal Al-Hasani dengan pola-pola yang Lain. mereka ikuti di luar. Oh gitu. Jadi sementara masih Iya. mencari pembimbing yang betul-betul sejati, sejalan dengan jalur Buya. Iya. Kemarin kita saya tunggu sudah aja tanyakan. pembimbing sejati Uti. Istiqomah Pembimbing itu. Jadi nanti sejati kita mudah, tunggu ya jadi Uti. mudah diterima, mudah diserap. Iya. Iya. Insya Allah Soalnya Uti. berbahasa Indonesia ya nih. Enak. ya Karena jangan banyak putus yang asa Bu mencampur Uti. adukan program Uti. Makanya Iya, sekarang iya betul. Buya mereview lagi yang kelas-kelas yang baru-baru Lama kan itu. banyak tuh. Iya. Jadi Buya membuat program baru lagi yang persis seperti apa yang Buya mau. Iya. Terima kasih Bunda Kamila. Ya, nanti kalau ada saya kabarin Uti. Ya, makasih Bu Kamila. Oke, baik, Ibu-ibu sekalian, mungkin dari yang kita bincangkan yang siang hari ini, ada yang rasanya baru atau mungkin masih ada yang bingung, kita masih punya waktu, ya kan? Ada yang merasa baru Bu, kira-kira yang disampaikan hari ini? Silakan Ada pasti, Bunda, kalau ada pertanyaan banyak mumpung dibuka sama Ustadz. Halo? Ada juga Ustadz. Halo? Iya. Oke, Ibu bagaimana Ibu? Mumpung ada waktu, mumpung ada waktu. Ya, waktu diulang Ustadz. Insya Allah. Hilang suaranya kok nggak kedengaran ya? Mana ambilnya? Ada Ustadz, jelas suaranya Ustadz. Oke, suaranya apa? Saya kecil ya? Jelas sekali, besar Besar, Ustadz Ustaz, kedengaran. Bentar, Bu. Suara saya kok kecil sekali. Jelas, jelas. Mungkin sinyal di Ustadz barangkali. Oke, coba. Oke. Coba Bu. Halo? Iya, halo Ustadz. Ya. Senggol tadi agak volumenya ketekan. Kan? Oke, jadi Ibu-ibu sekalian, saya ulang lagi. Sinyal kita ya yang tidak bagus. Ini suara saya nggak kedengaran, Bu? Kedengaran Ada, Ustaz, jelas jelas Ustaz. Ustadz. Oke, baik. Kedengaran. Oke. Ibu sekalian, kita tadi sudah belajar ya 3 ya. Jadi bagaimana cara berhenti, bagaimana cara mengulang. Cara berhenti itu namanya wakaf, cara mengulang itu namanya ibtida, ya. Yeah. Kemudian lanjut itu namanya wasol. Jadi saya berharap istilah-istilah ini bagi ibu tidak asing. Sekarang sudah paham ya. Wakaf, wasol, ibtida, ya kan itu sudah paham. Iya. Ya kan? Ya, kemudian tadi kita sudah belajar wakaf, ya kan? Wakaf Ya. tadi lebih sederhana kita pasang-pasangkan, ada 3 pasang, ya. Jadi kan wakaf lazim pasangannya apa tadi Bu?
Wakaf Wakaf mamnun, wajib. mamnu, Mamnu, oke, wakaf lazim pasalnya wakaf mamnu ya. Itu mamnu. harus berhenti, harus terus tadi kan yang mamnu terus. Ya. Kemudian wakaf aula itu atau qala itu pasangannya apa? Wasal aula. Wasal. Al aula. Besok aula. Aula. Iya, qala ya, qala Waslu sama atau waslu, Waslu Ustaz? aula, waslu aula. Waslu. Waslu. Waslu ya, aula. jadi di tandanya qala sama salah. Ya, sama sholat. Kola dengan sola. Sholat. Nah, itu lebih ringan. Sholat. Kemudian wakaf jaiz sama wakaf Wajib. Anakah. manakah. Anakah. Manakah ya Bu? Jadi ini oke kan? Ini nggak sulit, sudah kita praktek ya. Mubarakah atau mu'anakoh. Jadi ibu jangan bingung lagi dari mana saya harus, bagaimana saya harus memulainya ya kan? Jadi untuk kita ibtidah yang bukan di ayat atau bukan di mana namanya, bukan di wakaf, itu sederhananya kita ngelihat ini aja, ngelihat ya mungkin kalau bahasa orang gramatikal ya huruf ya. Huruf tadi ada wa misalnya, ada inna, ada kemudian ada fi ya kan? Kemudian ada wa juga, wa sudah pasti wa kan, banyak wa. Jadi kalau ada wa lanjut di situ. Tapi kalau tidak Dan mim Ustaz. kenapa? Min, pola, Nah, ya. sola. Betul. Nah, itu. Tapi kalau tidak, ini juga kembali lagi ke orang gramatikal. Kita harus paham namanya kata kerja. Bentar lagi. Ya, yang namanya kata kerja, kita mencari kata kerja. Ya, itu ya Bu. Jadi itu tadi Ibu sekalian. Kemarin kita tadi belajar tentang ada 4, tapi yang mungkin kita bisa terpraktekkan adalah pada ibtidah atau wakaf yang sifatnya kafi. Kafi itu cukup sempurna. Sempurna. Kalau kita tam itu sangat sulit. Begitu juga dengan hasan. Hasan tadi ada kata-kata makna yang sempurna. Ya kan? Jadi kita harus mengerti maknanya. Makanya bagi orang-orang yang belajar gramatikal lebih lanjutkan terus sehingga nanti membaca Al-Qur'an itu betul-betul hafal. Seperti Buya katakan, orang baca Al-Qur'an seperti baca Quran, maksudnya itu dia langsung pahami, itu maksudnya ya. Bukan seperti baca Quran, bukan, tapi ketika dia baca Quran dia langsung bisa pahami. Begitu yang dimaksud Buya dengan seperti membaca Quran. Kan tidak mungkin kita baca Al-Quran sebaca Al-Quran, pasti nggak mungkin. Karena Al-Quran itu ada etikanya, ada gunahnya, ya kan, ada matnya. Ya, tapi yang dimaksud Buya itu adalah kita langsung paham, itu yang dimaksud Buya. Paham makna artinya. Betul. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi kita usahakan mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ibu-ibu terus kemudian ya memang betul-betul seperti itu dibaca langsung paham artinya. Nanti tinggal ibu mentadaburi. Paham kita arti belum tentu juga kita tahu maknanya. Iya, betul. Ya Bu. Nah, belum tahu kita makna. Jadi nanti kita setelah itu kita sedang belajar mentadabur. Tapi kita langsung mentadabur juga boleh, nggak apa-apa. Jadi sambil belajar artinya dibaca kemudian ditadaburi. Ditadaburi itu bagaimana kita memahami ayat itu. Untuk memahami ayat itu kan banyak, ada berapa hal yang kita pahami, termasuk juga untuk lebih cepat memahami kita harus tahu sebab-sebab turunnya. Nah, Ya kan? asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya Ustaz. Ya, sebabnya. Asbabun nuzulnya, tafsirnya. Betul. Banyak kalau tadabur itu berat. Banyak yang nggak dipahamkan. Gak usah banyak-banyak. Ditadaburi 1, 2, 3 ayat gitu kan. Oh, akhirnya kita paham. Ya kan? Jadi tahu maknanya
telaan. Ustadz, di surat Al-Fatihah ada di ayat ke-7 ada Hamzah, itu wakaf apa itu? Ayat surat berapa, Bu? Al-Fatihah Fatihah. ayat ke-7. Oh, terakhir. Al-Fatihah. Surat ke-7. Wakafnya Bukan Hamzah itu Bu, Ain itu Bu. Ain, bukan Hamzah itu. Ain. Ain. Oh, tapi ainnya terpotong ya setengah. Oh enggak, utuh itu. Bisa utuh. Utuh. Oh, Di di Ayat saya yang asli kan gitu, Bun. pinggirnya kan juga ada Bu. Kalau lagi Pinggir- berdiri sendiri satu huruf kan ain begitu. oh, ini kayaknya di tempat saya setengah seperti Hamzah. Ayat berapa itu? Kalau talin ya, kalau talinnya Terakhir. 7 ayat 7. Berarti itu satu bab kan. Tadi Ain kan menyatakan satu bab. Dolin. Ya, waladoli. Induknya. Tapi kan Jadi itu kan karena saya bilang, udah kita tanda wakaf nggak ada pengaruhnya. ya, jadi ini Bu, kan ada Ain nih Bu. Ain itu tadi saya bilang kan satu bab ya Bu. Iya. Iya, Nah, jadi sudah ini satu. betul. Jadi Al-Fatihah ini kan siapa yang baca Al-Fatihah ini sudah sama mengkhatamkan Al-Quran nih Bu. Iya. Ini kan ini kesimpulannya. Dari semua Al-Quran ini kesimpulannya Al-Fatihah ini. Nah, jadi tapi dia makanya merupakan satu bab ini. Ya kan? Itu cuma 7 ayat. Nah, ini coba Bu. Ini bayangin Bu. Jadi bagaimana kira-kira satu Al-Quran yang ada terdiri dari 114 surat, ya kan? Dijadikan Disimpulkan 7 ayat. Bagaimana Ibu memahami Al-Fatihah ini? Akan luar biasa. Secara logika bisa ya. Al-Quran sebanyak ini dirangkum dari Al-Fatihah. Nah, Ibu mempelajari Alhamdulillahirabbil alamin ini tidak pendek ini penjelasannya, Bu. Ibu bayangin ini 114 surat. Ya. Iya. Nah, itu ya, Bu. Jadi benar-benar jangan lihat enteng, tapi luar biasa. Ya. Jadi Al-Fatihah itu kan satu surat. Kalau Al-Ikhlas sepertiga ya. Jadi Ibu membaca Al-Ikhlas 3 kali, Ibu sama mengkhatamkan juga Al-Quran. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu sepertiga. Ya. Al-Kafirun juga Kalau Al-Fatihah ini satu surat. Satu surat. Nah, ya. Jadi sering-seringlah membaca Al-Fatihah itu. Ya kan? Al-Fatihah itu luar biasa. Mungkin mau tidur, mau apa ya Bu ya. Oke Ibu, itu barangkali mungkin ada lagi apa kira-kira? Tidak apa-apa, mumpung masih ada waktu. Tidak. Bu Ani ada Bu Ani? Bu Ani Hadi ada kayaknya itu. Ya. Ada, iya ada. Nah, ada yang ditanya, Bu? Sudah Ustadz, sudah Ya. lumayan paham. Lumayan paham ya, iya, tidak apa-apa. Jadi tadi saya bilang kembali lagi kita tadi tentang wakaf dan ibtidah, ya kan? Nah, jadi kembali pada gramatikal, tapi kita lebih bisa mendekati, ya. Saya kita karena memang bisa menjembatani antara ini kita membaca jadi tasin dan ini gramatikal. Jadi kalau ini artinya ini saya harus berhenti di sini. Betul. Saya harus mengulang. Ya. Iya. Begitu benar. Tapi saya memang belum tahu artinya. Oh, apa itu wakaf atau wasol. Oh, ini tadi. Oh, kalau wakaf harus berhenti. Wasol boleh lanjut. Oh iya sih. Jadi nambah. Terima kasih Ustadz. Ibtidah sudah tahu juga Bu, ibtidah tadi? Iya, saya baca di halaman 80 tadi ya Ustadz. Iya. Ya. Terima kasih banyak Ustadz. Mulai baca. Assalamualaikum Ustadz. Maaf terlambat Ustadz karena periksa tadi. Kita mau bubar ini Bu datang. Gimana nih ceritanya ini? Gak apa-apa mendengarkan terakhir lagi tadi ibtidah itu apa Ustadz?
Ya kan kemarin kita sudah ingatkan, jadi untuk Senin ini kita harapkan Iya, dari awal semuanya bisa hadir, bisa dapat utuh gitu kan. iya. Tapi masih ada waktu lain ya Bu, nggak masalah. Gak apa-apa Ustaz, gak apa-apa. Karena tadi ya periksa itu di Oke, rumah nggak sakit. Ya mohon maaf. nggak apa-apa. Ya, Ya, Alhamdulillah. oke Bu Siti Dian. Oke baik Ibu sekalian, ya itu tadi. Jadi mudah-mudahan yang sedikit tapi panjang gitu ya, sedikit tapi rada membingungkan gitu, enggak apa-apa. Iya. Ya, tidak ada yang Yang bisa kita ambil dari semua penjelasan tadi, ada yang kita bisa ya. ambil apa yang dikatakan tadi. Ada istilah yang selama ini dengar tapi belum paham apa itu. Nah, sekarang sudah tahu. Ya, paling tidak itu yang paling penting. Ya. Jadi bagi kita yang tasin bacaan kita sudah Keren bagus, sekali itu. bacaan kita sudah bagus, tapi ketika tanya orang, apa itu Bu? Oh, wasol Bu. Nah, itu nggak ngerti. Malu. Nggak tahu asal apa. Wasol apa? Ibu Ustadz, baca Ustadz mohon penjelasan lagi yang di halaman 82 itu yang ibtidah kobih ya, buruk ya. Iya, iya. Tadi baru mau Itu nanya. kan di Al-Baqarah ayat 5 itu kan ulaika ala huda. Di situ kan nggak boleh wakaf mungkin ya. Karena mulainya yang tidak boleh dari mir robihim. Maksudnya gimana itu? Yang tidak bolehnya itu yang mana? Ya mulai lagi dari ulaika ya Ustaz. Kita lihat. Jadi kita coba lihat Jangan ibtidah dari mir robihim gitu ya Ustadz. Pak, kita lihat dari dua sisi dulu ya Bu. Ya. Sisi pertama kita lihat dari makna ya Bu ya. Maknanya Jadi dulu. artinya adalah mereka itulah yang akan mendapat dapat petunjuk mereka dari Tuhannya. ya, jadi Tuhan mereka. Jadi Ya. orang-orang tadi orang yang beriman kepada apa yang diturunkan Al-Quran maksudnya, atau kemudian petunjuk dari Tuhan mereka. Ya kan, ulaika mereka itulah. Kalau diperhatikan satu persatu, mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka. Tunjuk dari Tuhan mereka. Ya, jadi kalau kita artikan secara bebas, artinya kan mereka itulah yang, ya. Mereka itulah atas petunjuk. Maksudnya tidak bolehnya itu apa tidak boleh wakaf di huda atau tidak boleh ibtidah dari mirobihim gitu loh maksudnya yang tidak boleh hukumnya itu. Kita coba melihat di mana kita harus ibtidah, di mana kita harus wakaf, ya Bu. Ya. Ya kan? Kalau kita berhenti ulaika ala hudam, ya kan? Tidak ada maknanya itu. Dan petunjuk atas mereka. Itu secara kafi boleh, secara kafi tidak dapat karena masih ada hubungan lafaz dengan hudam mir rabbihim. Jadi ada hudam mir rabbihim. Allah dari Tuhanmu. Ya, jadi kalau kita berhenti di merabbihim nggak apa-apa. Nah, kita boleh lagi diulangi lagi ya, diulangi lagi. Diulang mirobihim boleh. Boleh. Jadi tapi kan ini pendek, harusnya bisa kan satu nafas ya Ya, kesulitan. ini kan ada hukum tidak boleh. Nah, yang tidak bolehnya tuh yang mana maksud saya? Apakah tidak boleh ibtidah dari mirobihim? Apa tidak boleh wakaf di sampai huda? Itu yang maksudnya hukum ini, tidak bolehnya. Dua-duanya nggak boleh. Kalau kita lihat tidak ada yang, kalau kita lihat tidak ada yang terlarang nih Bu. Jadi tapi ini di situ tidak ada hukumnya tidak boleh. Itu yang di keterangannya kan hukum tidak boleh gitu kan? Oh, benar. Coba dibaca di halaman 82 Bu Ustadz. Tidak boleh. Yang kobih, yang ibtidah kobih buruk gitu. Ya, biar Ustadz menjelaskan, kita dengar semua ya, jangan ikut banyak ya. Makna, bukan pada awal ayat. Ulaika hudam mir rabbihim. Oke. Tidak baik. Memulai bacaan dengan kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari sisi lafaz dan makna, bukan pada ayat. Nah, di sini kan kita lihat juga begini. Jadi kita berhenti tadi dari ulaika ala huda. Ya, Bu? Iya. Ya. Kita tidak boleh ibtidah dari mirabbihim. Nah, itu tidak bolehnya berarti ibtidah dari mirabbihim ya, itu tidak boleh maksudnya ya ibtidah Ustaz. dari mirabbihim. Ya. Nah, jadi kita Ini yang tidak harus ulang dari awal.
atau boleh hudam min rabbihim. Jadi ulang. petunjuk, jadi dari hudam boleh Bu. Ya. Hudam min rabbihim. Ya Bu. Ya, Jadi kalau Ustaz. jadi ulaika ala hudam kan Kalau hudam itu petunjuk. ya, jadi mereka itu yang akan diberi petunjuk. Mereka itu yang diberi petunjuk. Siapa memberi petunjuk? Hudam min rabbihim. Jadi kita hudam min rabbihim. Dari Tuhan mereka, apa yang dari Tuhan mereka? Kalimatnya Petunjuk ya. terputus ya. Iya, terputus. Jadi kalau Terputus. kita Jadi min nggak ada rabbihim, keterangannya. yang dari Tuhan mereka, apa dari Tuhan mereka? Nah, makanya kita harus ngulang lagi dari Dari hudam, minimal dari hudam ya. hudam min rabbihim, betul. Ya. Jadi kita mulai dari hudam min rabbihim. Minimal. Nah, ya ini kan secara makna. Ya, Bu. Ya, Oke. karena nakis kurang yang dapat mengubah makna. Ya, jadi ini hal seperti ini ya harus menjadi, makanya tadi saya bilang Ya. kita sudah harus meningkatkan dari bacaan kita yang bagus, sudah mulai kita membaca artinya mulai pelan-pelan ya. Satu halaman, satu halaman, satu halaman. Nyerinya berarti. Keterangannya nggak ada. Neter, Wak. Oke, gitu semua ini. Ya, Ustaz. Oke, baik. Ini kita lihat dia Paham ni kan? Gimana waktu neter? Kak kan neter. Kok rame banget sih ini, ada apa ya rame? Yang ada co-host di mute aja Bun, kan dibuat Saya nggak co-host bisa jadi co-host soalnya saya tadi datangnya telat, nggak co-host. ya yang co-host tolong kalau ada yang mengganggu langsung di mute aja, nggak usah dipanggil orangnya nggak peduli juga. Oke. Jadi begitu Ibu sekalian, tidak apa-apa ditanyakan saja. Jadi ini yang kami tadi kita harus lebih berhati-hati. Ya Bu. Ya, Tapi- Ustaz Mil. Ya. Jadi ya kita Ini tidak sama dengan tadi itu, sama dengan Anissa 43 tadi berarti Ustadz ya, karena maknanya jadi buruk kan, jadi nggak ada maknanya gitu ya. Betul. Nah, dia hati-hati. Ya tapi ya memang ini sulit. Saya bilang sulit karena kita tidak langsung artinya. Lebih kita mungkin bisa melihat secara lafaz, ya Bu. Tapi secara makna ini yang kita masih kesulitan. Ya. Nah, jadi terus bagaimana Ustaz? Ya, kita belajar lagi artikannya. Oke. Oke, Ibu Ya, sekalian. Ustadz. Ya, Silakan. paham Ustadz sudah karena. Oke. Masih ada? Bu Nel, masih ada Bu Nel? Sementara udah Ustadz, yang lain mungkin bunda-bunda ada yang mau ditanyain. Bu Sampai Tita, praktek aja kali ini, Ustaz. Bu Tita saya lihat. Bu Tita mana Bu Tita? Nggak ada suaranya hari ini. Nah, itu Bu Ustadz. Ada Pak Ustadz, Nah, Assalamualaikum. kok nggak ada suaranya? Kemana itu? Ada, saya menyimak. capek, Bu. Oh, sudah paham tapi sudah paham semua ya. Nah, sudah itu kan ustazah juga kan? Oh. Iya. Nah, kalau menurut saya mungkin sementara kalau maknanya belum begitu paham ya Pak Ustadz, berhenti di mana seperti kita khawatir salah pengertian. Nah, mungkin mengikuti tanda baca aja dulu ya Pak Ustadz. Ya, Ya. seperti tadi betul. Nah, jadi mengikuti tanda baca, dipahami tanda baca. Sementara itu, Ibu, yang apa yang sudah disampaikan Ustadz tadi, tanda baca, kemudian ditambah apa yang tadi disampaikan itu Untuk tanda-tanda yang ayat yang panjang, Bu ya. Tita. Ayatnya panjang, Iya, kita kalau Yang tidak ada tanda wakaf ya. Panjang biasanya tidak ada sih tanda wakaf. kalau di harus tanda yang panjang juga ada tanda wakaf, Bu. Kemudian kalau panjang sekali berarti kita berhenti di tempat yang tadi apa itu? Ya. Itu yang di depannya ada wa gitu ada atau wa, ada fa, kemudian ya mengulang ke belakang sedikit sesuai Ya, dengan mengulang pernapasan 1-2 kata kita ya. Pak Ustadz. Iya, jadi itu tadi ya. Jadi kemarin mungkin sudah sering juga kita sampaikan ya Bu. Jadi bagaimana cara ibtidah, ya kan? Ibtidah yang benar. Ada pertimbangan ya. Pertama tadi adalah kita berpatokan kepada kafi lah, kafi atau mungkin ya kan mungkin kalau tam kan sulit, ya. Nah, tapi tetap
melihat juga kepada kabihnya. Jangan kita ketemu kabih ya, hati-hati. Itu satu. Yang kedua pertimbangannya suara. Suara. Kita lihat jauh nggak masih wakaf atau ayat. Nafas saya Ustaz. Kalau masih dekat, kalau dekat kita ambil agak panjang agar kita bisa bermain suaranya. Iya. Ya kan? Kalau kita cuma dapat, katakan sekarang kita berhenti kemudian dawa. Kan pula ikut oh terlalu pendek lagi. Nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi lihat di mana kita mau tidaknya itu. Nah, ini kan juga jangan sampai kita tidaknya pada tempat-tempat yang kabih. Ya. Gitu ya, Bu. Kemudian satu lagi yang harus kita ingat tadi, bagaimana cara berhenti. Berhenti, setiap kita berhenti, huruf akhir dari kata itu harus disukunkan. Ya, disukunkan, bukan diwakafkan, disukunkan. Disukunkan maksudnya, iya. Tapi kecuali kita ketemu dengan tadi mat ya, mat tobi atau mat iwat. Mat iwat. Mat iwat kan tidak disukunkan, dibunyikan. Dibunyikan. Betul. Bacanya Dibunyikan tapi tidak jadi tanwin gitu ya. Jadi panjang 2 harokat Pak Ustaz ya. Kalau mat iwat 2 harkat. Mat iwat kalau saya gini Pak Ustaz. Mat iwat fathah tanin bertemu alif, kemudian diwakafkan, dibacanya 2 harokat gitu. Bukan di fathah, bukan di wakaf. Jadi memang iya, diberhentikan. Betul, mat iwat itu memang pada saat wakaf. Iya. Dibacanya panjangnya 2 harokat gitu. Betul. Jadi mat iwat itu kan apa namanya, fathaten ketemu alif. Ya. Dah fathaten. Ya, fathaten. Seperti syai'an kan tulisannya nggak boleh nggak boleh. Kalau kecuali syai'un dibacanya syai, ya disukun. Kalau wakaf ya. Ya. Tapi selalu di ujung ayat. Kalau syai'in gimana Ustaz? Di ayat terakhir ya Ustaz. Syai. Nggak pakai tetap di wakaf. Ya. Tetap disukunkan ya. Disukunkan. Syai'un diwakafkan. Ya, disukun jadinya jadi. Atau mungkin kecuali patah tain dia jadi mad iwad gitu ya. Iya, kecuali mad iwad. Mad iwad kan kita paham fathaten ketemu alif dan hamzah fathaten ya. Kan itu yang mad iwad. Ya. Oke, gitu Bu Nel. Iya. Baik bunda-bunda, semuanya udah ini ya. Pelan-pelan kita tutup Ustadz. Silakan. Ya bunda-bunda yang soleha, apa yang dijelaskan Ustadz tadi semoga kita pahami secara pelan-pelan ya Ustadz. Ya. Mudah-mudahan lama-lama kita bisa mengerti sedikit-sedikit, insya Allah. Ya. Kita akhiri tasing kita pada sore hari ini. Nanti mungkin minggu depan dilanjutkan lagi enggak Ustadz? Enggak ya Ustadz, tilawah dulu ya Ustadz. Dengan praktek mungkin. Dengan praktek wakaf. Ya, langsung aja ya Ustadz ya. Oke Bu. Ya, baik kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.